Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sinergi, go berkah, kick riba. Dan kawan, di kesempatan video kali ini saya mau bahas tentang beberapa pertanyaan dari, bukan beberapa, sebenarnya banyak isu-isu yang beredar bahwa eco-racing ini haram untuk dikerjakan. Dan juga banyak bermunculan akun-akun dari YouTube yang juga menyatakan bahwa bisnis ini haram. Nah, mungkin langsung saja saya cuman mau, ini tidak berniat untuk menggurui, tapi memberikan sedikit pemahaman yang saya tahu. Jadi konsep pertamanya, poin pertama yang paling penting adalah bahwa perusahaan kita sudah bersertifikasi halal dari MUI, Majelis Ulama Indonesia, melalui Dewan Syariah Nasional. Artinya mereka orang-orang yang berkompeten, yang paham tentang fikih muamalah, yang sudah mengkaji marketing plan dari eco-racing, dan bukan asal dikaji saja, tapi ada presentasi yang sudah diberikan kepada Dewan Syariah Nasional dan direvisi, yang insya Allah mudah-mudahan halal karena sudah bersertifikasi. Sementara saya agak sedikit rancu dengan orang-orang yang pemahamannya dangkal tapi memukul rata bahwa sistem network marketing itu sama, haram. Ilustrasi pertama yang saya mau sampaikan, poin pertama adalah, paling teman-teman semuanya tahu kambing itu binatang, tapi tidak semua binatang itu kambing. Nah, betul memang bahwa sistem network marketing yang dulu-dulu itu hampir seluruhnya haram. Tapi kembali lagi bahwa melalui perkembangan zaman dan kemudian ada perkembangan marketing plan, akhirnya berubah. Insya Allah mudah-mudahan tidak semua haram. Yang haram itu terkecuali poin pertama yang bisa bisnis network marketing dikatakan haram, yang pertama tidak punya produk. Jadi tidak ada akad jual beli di situ. Kalaupun ada produknya itu poin pertama tidak bermanfaat. Yang kedua itu harga jualnya lebih mahal daripada yang di pasaran. Nah itu, jadi konsepnya adalah akad jual beli. Insya Allah mudah-mudahan halal. Dan kemudian ada yang mengatakan bahwa bisnis network marketing itu pemikiran dangkal bahwa selalu menguntungkan yang di atas. Itu konsep MLM tradisional. MLM dulu tuh di tahun 2000, di bawah tahun 2000 ke bawah. Itu selalu menguntungkan yang di atas karena menganut sistem matahari. Ngajak orang sebanyak-banyaknya. Mengajak orang, bukan mengejar omset. Nah, kalau sekarang ini, setelah lewat dari tahun 2000, itu muncul marketing plan yang namanya binary. Biasa kita dengar tuh bina kanan, membina kiri. Bangun tim kanan, bangun tim kiri. Bantu kanan, bantu kiri. Sukses untuk bersama. Nah, kesini lagi muncul yang namanya hybrid plan. Hybrid plan ini dia menggabungkan semuanya dari sistem MLM tradisional, sistem network marketing binary, dan muncul digabungkan dengan sistem konvensional. Jadi di sini bebas, hybrid plan itu bebas. Mau jualan sendiri boleh, mau bangun tim boleh. Nah, kenapa di eco-racing ini dia masih pakai konsep network marketing? Karena itu adalah sistem pemasaran. Sistem pemasaran melalui jaringan. Karena dari dua opsi tersebut kan ada orang yang tidak jago jualan, ya silahkan rekrut orang yang jago jualan, terus sama-sama dikerjakan, omsetnya sama. Ada yang tidak bisa rekrut orang, silahkan jualan saja. Nah itu pun bonusnya sama, rewardnya nanti pun yang didapat sama. Nah ini betul-betul pure konsepnya jualan. Seperti kita bilang adalah PLBS, penjualan langsung berbasis atau berjenjang syariah. Jadi konsepnya dagang jual beli. Itu poin pertama. Yang kedua, poin pertama saya review bahwa kambing itu memang benar, kambing itu binatang, tapi tidak semua binatang itu kambing. Yang kedua, ini saya mau ilustrasikan sistem network marketing. Ini saya ilustrasikan, anggaplah ini penghapus ini buah. Anggaplah ini buah apel. Saya beli ke pasar, terus singkat ceritanya saya beli insya Allah dari uang halal. Ketika perjalanan saya pulang, apel ini jatuh di kubangan air. Kubangan air itu terkena najis. Entah itu mungkin tempat mandi anjing, tempat mandi sapi, dan lain-lain, terdapat banyak kotoran. Nah, secara tidak langsung berarti buah apel saya ini yang tadinya halal menjadi haram. Nah, bagaimana supaya saya bisa makan buah apel yang tadi saya beli? Sepulang saya dari pasar sampai di rumah, saya bersihkan ini. Saya bersihkan buah apelnya. Bersihkan dengan betul-betul bersih, akhirnya layak untuk dimakan, kembali menjadi halal. Itu poin kedua. Jadi maksudnya apa? Sama dengan sistem network marketing yang sudah-sudah.
itu dibersihkan melalui Dewan Syariat Nasional dan juga dari APLI, AP2LI. Mereka yang memberikan sertifikasi, kalau AP2LI memberikan sertifikasi bahwa ketika muncul sertifikasi berarti perusahaan ini aman, bahwa ini bukan money game. Nah, itu poin kedua. Nah, poin ketiga yang saya mau coba sharingkan ini mohon maaf saya tidak bermaksud menggurui, tapi betul-betul saya agak sedikit kesal dengan beberapa oknum-oknum yang membuat konten-konten tentang halal haram dari sistem network marketing. Tapi sayangnya konten tersebut memukul rata semua sistem itu, network marketing itu haram. Nah, mohon maaf, saya perhatikan video-video tersebut, ada lagi mohon maaf ada dari mantan Kunet, saya tidak paham. Itu mungkin tim hore di network marketing tersebut tiba-tiba keluar langsung bilang ini haram semuanya. Nah, dari kesimpulan yang saya ambil dari video-video yang beredar bahwa komentar tanpa dasar ilmu kelihatan bodohnya. Jadi kita berkomentar tanpa dasar ilmu kelihatan bodohnya. Itu kata pepatah dulu, terlalu banyak bicara kelihatan bodohnya. Jadi tidak dibarengi dengan belajar dulu. Asal main buat saja konten-konten bilang ini haram, semua haram, MLM haram, semua haram, tanpa dasar ilmu. Mohon maaf, ini bukan berarti saya lebih pintar, tidak, tapi perusahaan eco-racing ini sudah dikonsep, insya Allah mudah-mudahan tidak ada yang sempurna, tapi dikonsep bahwa insya Allah mudah-mudahan halal produknya, halal marketing plan-nya. Itu poin ketiga. Yang keempat ini saya mau sampaikan kepada teman-teman semua member eco-racing yang lagi menjalankan bisnis, bahwa semua bisnis atau semua dagang apapun itu bisa terindikasi menjadi haram. Karena saya pernah dengar tausiah, yang halal bisa menjadi haram, yang haram bisa menjadi halal. Contoh misal yang pertama, yang halal menjadi haram, makanan yang kita makan dari hasil uang halal, terus dari kerjaan halal kita makan, berarti makanan ini halal. Tapi ketika sudah dimakan makanan itu, mohon maaf, ketika kita buang air besar, makanan yang tadi halal menjadi haram. Begitu juga sebaliknya, yang haram bisa menjadi halal dalam situasi tertentu. Seperti kita dengar, sering kita dengar kajian, kalau macam misal kita ke hutan tidak ada makanan apapun, yang ada cuma makanan haram, itu dibolehkan untuk dimakan, tapi dimakan secukupnya. Dibolehkan, berarti yang haram bisa menjadi halal. Kalau soal dagang, sama saja. Mau dia sistem pemasarannya network marketing, mau dia sistem dagangnya melalui sistem sales, mau dia dagang di pasar, semua bisa terindikasi haram jika tidak paham syarat rukun dagang. Jadi yang terpenting bukan bisnisnya, bukan sistem pemasarannya, tapi syarat dan rukun dagang sesuai fikih muamalah. Jadi semua pelaku bisnis atau pedagang mesti paham syarat rukun dagang. Biar kenapa? Karena di zaman Sayyidina Umar bin Khattab itu melarang pedagang-pedagang di pasar untuk berdagang, haram hukumnya berdagang ketika tidak paham syarat rukun dagang. Syarat rukun dagang sederhana. Misal ada yang paling sederhananya harus jujur, tidak boleh mencampur adukan dagangan yang tidak baik dengan dagangan yang bagus, kemudian dijual dengan harga dagangan yang bagus. Itu pertama. Dan seterusnya. Jadi kurang lebih begitu yang mau coba saya sampaikan, sederhananya begitu, bahwa tidak semua bisnis network marketing itu haram. Kembali lagi bahwa kambing itu binatang, tapi tidak semua binatang itu kambing. Nah, paling terakhir ini yang saya mau sampaikan, saya punya terakhir banyak, tapi mudah-mudahan ini yang paling terakhir yang saya mau sampaikan buat teman-teman yang oknum-oknum yang bikin konten-konten negatif tentang bisnis eco-racing. Mohon maaf, ini satu pertanyaan saya, kira-kira teman-teman boleh tidak, saya boleh minta tidak, kira-kira di kamar tempat saya tinggal ini, tolong jelaskan ke saya ada apa saja di kamar ini secara detail. Kira-kira ada apa di kamar ini? Ya mungkin kalau ditebak-tebakan ada bantal, ada kasur, ada tempat tidur, ada lemari, dan lain-lain. Tapi pertanyaan saya, tolong sebutkan secara detail ada apa saja di dalam kamar ini dari tempat antum. Ya, tidak bisa. Caranya bagaimana? Solusinya adalah masuk dulu ke sini, biar tahu secara detail seperti apa isi dari kamar ini.
Sama dengan bisnis sektor marketing. Masuk dulu ke dalam, jangan spekulasi dari luar. Masuk dulu biar tahu, oh begini eco racing. Kurang lebih begitu yang mau saya sampaikan. Jadi buat seluruh member juga, mohon maaf, ini paling terakhir, betul-betul ini paling terakhir, bahwa marketing, benar memang marketing plan kita ini halal, tapi bisa saja menjadi haram. Bagaimana bisa menjadi haram? Karena ada ambisi-ambisi tidak terkontrol. Ya, kita menawarkan kepada prospekan dengan sistem dalam sistem, kita main sistem dalam sistem yang itu di luar dari standar perusahaan. Ada iming-iming dan lain-lain. Ada yang bilang, sudah Pak, misal Bapak join saja, aman lah, nanti kalau macam ini biar saya yang kerjakan, Bapak duduk manis saja. Ini sudah masuk dalam kategori iming-iming. Jadi yang tadinya halal bisa menjadi haram, itu sebab akibat dari member atau oknum yang melakukan presentasi atau penjualan di luar dari standar operasional perusahaan, di luar dari marketing plan, main sistem dalam sistem. Jadi pesan saya ini untuk saya sendiri, bahwa yang terpenting mau kita dagang dengan sistem apapun, yang terpenting adalah belajar syarat rukun dagang sesuai dengan syariat Islam. Karena bisa jadi yang halal jadi haram. Kurang lebih begitu, mohon maaf saya tidak berniat untuk menggurui, tapi mudah-mudahan ini menjadi pencerahan buat saya, buat teman-teman semua. Sama-sama mudah-mudahan bisa secepatnya, cepat atau lebih cepat kita bisa sukses bersama di Eco Racing. Dan buat teman-teman yang sudah terlanjur negatif, yang sudah dipresentasi di awal, semoga saja bisa lihat video ini dan bisa bergabung bersama. Kita jadi tim penjualan yang baik, kita belajar syarat rukun dagang, kita belajar strategi bagaimana penjualan offline maupun online. Insya Allah mudah-mudahan tim kerjanya sudah ada, dan alhamdulillah dari tim kita sendiri sudah mempersiapkan sistem penjualan offline maupun online. Jadi yang mau online boleh, Facebook Ads mau organik, mau Google Ads boleh, mau offline sistem boleh, bangun sistem super sistem yang baik melalui offline juga boleh, dan semuanya gratis. Ilmunya gratis semua. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Lebihnya dari Allah, kurangnya datang dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.